Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, tugas analisis data pemerintahan, mata kuliah analisis statistika terapan yang diampu oleh Bapak Roni Susetyoko, SSI MSI. Program Studi Sains Data Terapan, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis Data Tanaman Padi di Sumatera pada tahun 1993 sampai 2020 dengan menggunakan metode Cummins, hierarchy clustering, dan DB-scan. Latar belakang, pertanian adalah salah satu sektor ekonomi yang sangat penting di banyak negara di seluruh dunia. Ketersediaan pangan, penghidupan petani, dan stabilitas ekonomi seringkali bergantung pada hasil pertanian. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi produksi pertanian sangat penting untuk perencanaan dan pengelolaan pertanian yang efisien. Salah satu tanaman yang penting dalam pertanian adalah padi. Padi merupakan makanan pokok bagi sebagian besar populasi dunia, khususnya di Asia. Produksi padi yang baik sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti curah hujan, kelembapan, suhu rata-rata. Itu, pemantauan dan analisis data cuaca dan pertanian menjadi kunci dalam upaya meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi kerugian. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi produksi padi di Sumatera, yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pengelolaan pertanian yang lebih efisien, serta untuk mendukung upaya meningkatkan ketersediaan pangan dan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut. Tujuan dari penggunaan metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yang pertama yaitu exploratory data analysis atau EDA. Memahami pola umum produksi, luas panen, curah hujan, kelembapan, dan suhu rata-rata pada tanaman padi di Sumatera selama periode tersebut. Mengidentifikasi tren jangka panjang dan fluktuasi dalam produksi padi. Menilai variabilitas dan distribusi data untuk masing-masing atribut. Yang kedua, clustering. Menggunakan teknik clustering untuk mengelompokkan provinsi-provinsi di Sumatera berdasarkan karakteristik pertanian seperti produksi, luas panen, dan faktor cuaca seperti curah hujan, kelembapan, dan suhu rata-rata. Mengidentifikasi pola yang mungkin muncul dalam kelompok-kelompok ini dan menggali wawasan tentang perbedaan dan kesamaan antar wilayah. Yang ketiga, analisis regresi. Menganalisis hubungan antara faktor-faktor cuaca seperti curah hujan, kelembapan, suhu rata-rata, dan produksi serta luas panen padi. Membuat model regresi untuk memahami bagaimana variabilitas dan faktor cuaca berdampak pada hasil pertanian padi di Sumatera. Mengidentifikasi faktor cuaca yang paling signifikan dalam memengaruhi produksi padi. Atribut yang digunakan yaitu provinsi, produksi, luas panen, curah hujan, kelembapan, dan suhu rata-rata. Kemudian landasan teori. Yang pertama ada Cummins clustering. Cummins adalah algoritma pengelompokan yang digunakan untuk memisahkan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesamaan mereka. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok dengan varians yang rendah dan varians yang tinggi. Ada hierarchical clustering. Ini adalah pendekatan lain untuk mengelompokkan data yang membangun hierarki kelompok dengan menggabungkan skala pertama kelompok yang lebih kecil menjadi kelompok yang lebih besar. Yang lebih kecil menjadi kemudian
ada DB-Scan atau Density Based Spatial Clustering of Application Learners. DB-Scan adalah algoritma yang berfokus pada pengelompokan berdasarkan kerapatan data. Ini mengidentifikasi kelompok berdasarkan wilayah data yang padat dan menganggap data yang berada di luar wilayah padat sebagai noise. Kemudian ada regresi linear. Regresi linear adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu atau lebih variabel independen atau prediktor dan variabel dependen atau target, yang digunakan untuk memahami dan memprediksi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kemudian ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah bentuk regresi linear yang dimana terdapat lebih dari satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama pengumpulan data, kemudian melakukan preprocessing data, kemudian ada analisis data eksploratory atau EDA, dan dilakukan clustering, kemudian analisis regresi, dan yang terakhir visualisasi. Baik, berikutnya kita masuk pada pre-processing data. Di awal pre-processing data kita memerlukan untuk mengimport beberapa library, terutama library yang berguna dalam kita melakukan penganalisisan, terutama untuk visualisasi juga. Pada yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengimportkan dataset yang sudah kita gunakan. Di sini berbentuk CSV, di mana menampilkan beberapa atribut, kurang lebihnya ada 7 atribut yang akan digunakan dalam pre-processing data tersebut. Apabila kita lihat dari info statistik dasarnya, dari ketujuh atribut ini masing-masing memiliki tipe, ada yang objek, integer, dan ada yang float. Oke, berikutnya ada EDA-nya, eksplorasi data analisis. Yang pertama kita mencoba untuk mengambilkan box plot untuk melihat nilai statistik dasar seperti mean, kemudian median, kemudian nilai minimum, maksimum, seperti itu. Kita gunakan masing-masing atribut terhadap variabel tahun. Di sini ada atribut produksi, ada atribut luas panen, curah hujan, kelembapan, dan suhu rata-rata. Di mana ada 3 atribut yang dalam visualisasinya memiliki beberapa data noise. Namun kita perlu uji kembali dengan melihat beberapa visualisasi yang lain. Kemudian kita lanjutkan, kita perlu untuk melakukan cleaning data. Yang pertama kita perlu membuat dataset baru, di mana kita bagi menjadi 2 dataset, di mana yang satu berdasarkan tahun, rata-rata tahun, kemudian yang kedua rata-rata berdasarkan kabupaten. Kita di sini coba untuk membuat 2 dataset yang berbeda untuk menghasilkan visualisasi yang lebih mendalam. Kita lanjutkan pada plot korelasi, di mana plot korelasi ini menunjukkan hubungan dari masing-masing atribut untuk melihat seberapa kuat hubungan, apakah itu positif maupun negatif. Kemudian kita lanjutkan pada pair plot. Nah, di sini ditujukan untuk masing-masing scatter memiliki nilai dari masing-masing atribut, mana terdapat scatter plot yang berisikan titik-titik, di mana ini menunjukkan hubungan secara regresi. Ada juga histogram yang juga menunjukkan. Kemudian kita lanjutkan untuk plot korelasi berikutnya. Hal ini sama seperti sebelumnya juga. Kemudian kita langsung lanjutkan saja pada histogram yang menunjukkan warna-warni ini. Di sini apabila kita ingin mendapatkan data mainnya, kita dapat memahami bahwa terjadi penurunan rata-rata dari jumlah produksi tanaman padi,
juga dari jumlah luas panen tanaman padi Sumatera pada tahun kurang lebih 3 tahun terakhir, di mana 2018, 2019, dan 2020. Kemudian kita lanjutkan uh, dari dua variabel tadi, kita perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut di mana apakah ada atribut yang benar-benar mempengaruhi dari penurunan yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Kemudian kita lihat bahwa rata-rata hujan juga terjadi ketidakstabilan. Namun hal ini belum tentu mempengaruhi penurunan panen dan produksi tersebut. Kemudian kelembapan juga terlihat konstan dan suhu juga terlihat konstan. Kita lihat dalam bentuk lain, diagram batang secara sungguh Y juga menghasilkan nilai yang sama. Kemudian kita coba clusteringkan, di mana seperti dijelaskan sebelumnya berdasarkan landasan teori, di sini kita menggunakan 3 metode clustering. Yang pertama ada aglomeratif, radikal, kemudian yang kedua ada kamis, yang kedua ada dibiskan, yang ketiga ada kamis. Yang pertama kita tunjukkan dari visualisasi kamis yang terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan 6 variabel di mana provinsi, produksi luas panen, curah hujan, kelembapan, dan suhu rata-rata. Kita perlu mencari nilai tengah dari sentroid, di mana kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu berapakah yang kita inginkan sebagai klaster utamanya. Di sini kita menuliskan klaster utama adalah 3, di mana akan dibagi menjadi 3 klaster besar untuk setiap data dikelompokkan. Di sini kita perlu mencari sentroid, di mana sentroid itu merupakan nilai yang nilai tengah atau nilai yang menjadi pembanding antara setiap data terhadap sentroid tersebut. Di sini sudah kita dapatkan. Kemudian apabila kita lihat berikutnya pada visualisasi plot, pada scatter plot, terdapat beberapa terdapat masing-masing provinsi berada pada ketiga klaster tersebut, di mana yang berwarna kuning adalah klaster 2, kemudian yang berwarna ungu adalah klaster 0, dan yang biru adalah klaster 1. Namun apabila kita lihat seperti ini, kita masih belum mendapatkan data mining atau informasi dari data tersebut. Oke, berikutnya kita lanjutkan pada aglomeratif hierarkal, di mana aglomeratif hierarkal ini kita tidak mendefinisikan berapa n cluster yang kita gunakan, sehingga hasilnya pun seperti landasan teori yang sudah disebutkan akan dikelompokkan dari kelompok-kelompok kecil terlebih dahulu menjadi kelompok yang besar, sehingga nilai cluster di sini bisa mencapai lebih dari 6. Jadi kurang akurat untuk clusteringnya. Kemudian itu pada hierarkinya. Kemudian kita coba gunakan dengan clusternya sebanyak 3. Hasilnya pun sama seperti dengan cluster Cummins yang dihasilkan. Kemudian dilanjutkan dengan DB-scan. DB-scan di sini kita juga perlu mendefinisikan berapa banyak cluster yang diperlukan. Namun juga dibarengi dengan epsilon. Epsilon di sini berguna untuk menampung seberapa banyak data pada suatu titik. Mana apabila titik itu menjangkau dengan data yang lain, maka akan dikelompokkan menjadi satu cluster. Apabila ditunjukkan di sini, cluster dibiskan tidak begitu akurat untuk menghasilkan yaitu min 1. Karena hanya satu cluster, maka dibiskan otomatis tidak bisa kita gunakan pada clustering kali ini. Baik, berikutnya kita coba analisis regresi untuk melihat hubungan di antara ketiga cluster tersebut. Berdasarkan hasil regresi,
Luas panen terhadap produksi menghasilkan nilai ekspor yang begitu tinggi yaitu 0,99, sehingga sangat cocok dalam pemodelan ini. Jika didukung beberapa variabel selanjutnya, mungkin untuk variabel selanjutnya kita dapat menggunakan nilai-nilai masih bisa masuk tinggi yaitu di atas 0,7% hasil dari ekspor. Oke, mungkin itu. Kemudian ada analisa dari percobaan yang telah kita lakukan. Dari hasil praktik yang telah dilakukan, hasil yang didapatkan merupakan pembacaan dari output baik visualisasi grafik atau grafis, dan nilai hasil dari pemodelan pada output pada output grafis pertama yang didapatkan adalah informasi korelasi antar masing-masing atribut. Untuk atribut yang memiliki hubungan dan pengaruh positif, terdapat beberapa atribut juga yang seimbang dengan pengaruh atribut yang positif tersebut, yang artinya masih terdapat beberapa atribut yang negatif. Hasil rendahnya hasil produksi pada 3 tahun terakhir didukung oleh faktor penentu atau atribut pendukung di dalamnya, juga di mana rendahnya jumlah panen dan juga tidak menentunya dari curah hujan yang terjadi di Indonesia, khususnya Pulau Sumatera atau beberapa provinsi yang berada di Pulau Sumatera tersebut. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan metode yang berbeda-beda dalam melakukan clustering, eh, kita dapat menemukan beberapa informasi. Dari metode pertama yang digunakan adalah aglomeratif, kemudian yang kedua adalah Kamis, dan yang ketiga adalah DB-scan atau density based spatial clustering of application with noise. Ketiga metode tersebut masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Namun dalam clustering kali ini, metode Kamis lebih konstan karena memiliki error yang dihasilkan lebih besar dari yang lain. Karena Kamis juga menggunakan nilai centroids yang dimana setiap datanya dibandingkan dengan centroid tersebut. Jadi iterasinya juga cukup banyak dari sisi komputasinya sehingga menghasilkan nilai yang lebih akurat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.